Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Adnan Abdillah, NIM 20256123014, jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, SS1, Angkatan 2023. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah hukum Islam dan ada beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, cara mazhab Imam Hanafi dan Maliki dalam memutuskan hukum. Mazhab Imam Hanafi dalam memutuskan hukum menggunakan metode musyawarah, diskusi, dan pertukaran pendapat dalam menetapkan hukum. Murid-muridnya berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan mazhab Imam Maliki itu mengajarkan hukum berdasarkan hadis Nabi, pendapat para sahabat. Metodenya melibatkan kajian makna hadis dan konteks permasalahan hukum yang dihadapi saat itu. Baik, poin kedua, perbedaan ahlul hadis dan ahlul ra'yi terhadap pandangan tentang hukum Islam. Ahlul hadis memandang mereka mengutamakan hadis sebagai sumber hukum dan menolak praktik yang bertentangan dengan tradisi Ahlul Madinah. Sedangkan Ahlul Ra'yi, ulama Irak seperti murid-murid Imam Abu Hanifah, mengandalkan pendapat dan analogi qiyas selain hadis. Poin ketiga, penerapan syariah Islam pada masa Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam diterapkan melalui sistem hukum kolonial. Ada beberapa contoh penerapannya, yaitu dalam perkawinan, perceraian, dan warisan. Poin keempat, Islam Nusantara. Islam Nusantara menggambarkan Islam yang berkembang di wilayah Indonesia. Konsep ini mengintegrasikan ajaran Islam dengan kearifan lokal dan budaya Indonesia. Contohnya terlihat di Aceh yang menerapkan syariat Islam secara khusus. Poin kelima, contoh penerapan syariat Islam di Indonesia. Di beberapa daerah, pasar ditutup selama waktu salat untuk mengedukasi masyarakat